Suasana tegang mewarnai kompleks Parlemen Senayan ketika unjuk rasa besar-besaran berlangsung di luar gedung. Massa dari berbagai elemen masyarakat memenuhi area depan gedung DPR, menuntut perubahan dan menyoroti kebijakan yang dianggap merugikan publik. Kondisi panas di luar gedung membuat pimpinan Komisi 1 DPR mengambil langkah cepat saat menggelar rapat panitia kerja RUU Penyiaran pada Senin 25 Agustus 2025. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengungkapkan kekhawatirannya jika rapat berlangsung terlalu lama. Para anggota dewan dan narasumber berisiko kesulitan untuk keluar dari kompleks parlemen. Atas pertimbangan keamanan, rapat kemudian dipercepat dan sesi pendalaman dibatasi. Alih-alih melanjutkan diskusi panjang, Dev Laksono mengusulkan agar anggota panitia kerja menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui sekretariat untuk kemudian dijawab narasumber. Usulan ini disetujui forum, sekaligus menjadi solusi agar agenda tetap berjalan meski situasi di luar tidak kondusif. Di sisi lain, Dev Laksono menegaskan kembali urgensi penyelesaian revisi Undang-Undang Penyiaran yang telah tertunda sejak 2011, dengan target penyelesaian pada tahun 2025 agar dapat segera dibawa ke badan legislasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi heboh banget tentang demo ya, dan aku ingin memberikan tanggapan pribadi aku. Untuk kalian yang ingin berdemo di tanggal 25, saya kembalikan lagi kepada kalian masing-masing kalau ingin menyuarakan kekecewaan kalian. Tapi menurut Undang-Undang 45 pasal 7C, Presiden aja nggak bisa membubarkan DPR, apalagi kita. Tapi kalau saya melihat situasi sekarang, setuju banget kalau DPR dibubarin. Karena hampir nggak ada fungsinya sih. Saya sendiri aja dan follower saya semua merasakan bagaimana susahnya mencari uang zaman sekarang ini. Dan kesusahan ini berdampak langsung ke seluruh lapisan masyarakat. Belum lagi nih ditambah kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak dan segala-gala tuh dipajakin. Sampai beli cilok aja dipajakin. Padahal orang kerja tuh pergi subuh, pulang tengah malam untuk menafkahi keluarganya. Tapi yang menikmati para DPR, ya kan? Joget-joget lah, tidur lah, nonton video porno lah saat sidang. Gak mikir tuh. Semua itu sangat menyakiti rakyat, Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya wakil rakyat. Udah gitu, buat kalian ya pejabat-pejabat, mau tuh mendengarkan owner-owner skincare yang tajir, yang katanya produknya overclaim dan overpriced, sedangkan korbannya kalian gak peduli sama sekali. Keinginan saya sebagai rakyat biasa berharap penuh Bapak Ibu DPR semua bisa lebih membuka mata hati kalian. Lihat warga Indonesia sedang kesusahan. Janganlah sakiti hati dengan kemewahan kalian yang sumbernya dari rakyat. Betul gak? Kalian kan disumpah dengan kitab dan kepercayaan kalian masing-masing sebelum berjabat. Apa kalian tidak takut akan sumpah kalian kepada Tuhan kalian? Bertobat ya Pak, bertobat ya Bu, sebelum kalian menyesal atas perbuatan kalian. Hari ini ada demo besar-besaran untuk membubarkan DPR. Cuman gini loh, emang bisa ya DPR dibubar sama aksi demo besar-besaran yang dilakukan kalian-kalian ini pada hari ini? Terus emang presiden bisa gitu membubarkan anggota DPR? Setahu gua ya, baik presiden maupun kita udah bikin demo besar-besaran pun seperti ini, tetap aja nggak bisa membubarkan DPR dengan mudahnya atau dengan cara seperti itu aja. Setahu gua sih ada peraturan-peraturannya yang harus dilewati dan itu cukup panjang, cukup rumit. Lagian gini loh guys ya, kalau menurut gue sih kalau lu pada mau demo untuk menurunkan atau memubarkan para DPR, mendingan kalau menurut gue ya, gue juga kadang atau
gue ada beberapa VT yang nggak setuju dengan keputusan-keputusan DPR yang dilayangkan atau diberikan untuk masyarakat. Tetapi maksud gue gini, daripada kita demo untuk mengubarkan DPR yang belum tentu bisa dilakukan atau terjadi, mendingan gue setuju kalau kita tuh bikin atau mengajukan untuk para anggota-anggota DPR yang nggak kerja atau yang cuman makan gaji buta doang, yang nggak punya hati nurani, itu aja yang diturunkan. Karena nggak semua anggota DPR yang tidak bekerja atau tidak melakukan kewajibannya untuk rakyat. Nggak semua ya. Gua tahu pasti dan gue yakin pasti ada beberapa yang benar-benar bekerja kok, yang benar-benar melakukan tanggung jawabnya dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan buang-buang energi kita deh untuk melakukan atau untuk kayak berbondong-bondong demo kayak gitu, karena belum tentu juga bisa dibubarin dengan gampang dan mudahnya, dan belum tentu juga suara kita tuh didengar sepenuhnya ya. Jadi lebih baik kita tuh kayak para DPR yang nggak bekerja itu aja yang harus kita ajukan untuk jangan diberikan gaji atau jangan diberikan tunjangan segala macam karena mereka nggak bekerja. Kalau menurut gue sih seperti itu, daripada bikin macet-macet jalan ya kan. Terus lebih baik daripada kalian nggak kerja hari ini, toh mereka mau kita demo pun mereka tetap gajinya mengalir, malah kita yang akhirnya nggak digaji karena nggak masuk kerja cuman karena demo. Terus kita menyusahkan yang lain mau kerja akhirnya jadi macet. Jadi nggak usah buang-buang waktu deh melakukan hal-hal yang belum tentu kita bisa menang gitu. Demo hari ini ya, hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, demo di gedung DPR MPR. Gue cuma mau bilang buat teman-teman yang memperjuangkan keadilan bangsa dan negara Indonesia ini, semangat ya, tapi pesan gue adalah tetap hati-hati. Kalian jangan pernah lupa bahwa yang kalian lawan itu adalah elit. Dari tadi gue nontonin live di TikTok ini ya tentang demo itu. Demonya macam-macam. Ada yang demo bubarkan DPR, turunkan DPR, turunkan Puan Maharani, turunkan Sri Mulyani dan segala macamnya itu. Ada yang sahkan RUU perampasan aset dan segala macamnya itu. Semua demo, semua emosi rakyat berkumpul menjadi satu pada demo hari ini di depan gedung MPR DPR. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa akhir-akhir ini, di saat-saat ini ya, di era-era belakangan ini, gue nggak tahu kenapa demo belakangan ini seperti tidak berpengaruh apapun. Beda sama zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman SBY. Kalau demo itu rasanya pemerintah tuh langsung pada gemeter gitu, langsung pada takut gitu. Tapi kalau zaman-zaman era-era ini kok kayaknya enggak ya. Era-era dulu tuh kalau ada demo ya, semua itu disorot sama TV-TV nasional, semua rame dan segala macamnya. Tapi kok ini kok kayaknya ya tetap ada yang meliput, tapi dikit banget. Lebih banyak yang live di TikTok, live di Instagram, dan segala macamnya. Media-media nasional itu kemana? Seperti yang kita semua tahu ya, membubarkan DPR itu tidak semudah itu, bahkan mungkin bisa dibilang mustahil. Dan sebenarnya menurut gua pribadi ya, membubarkan DPR sekalipun DPR bisa bubar, itu tidak menyelesaikan masalah, dan membubarkan DPR itu bukan solusi. Presiden itu juga tidak bisa membubarkan DPR. Gua tahu ya rasa kecewa kalian sebagai rakyat, karena di sini gue juga sebagai rakyat, apalagi konten gue konten yang hampir semuanya full tentang politik, tentang pemerintah dan segala macam. Jujur gue juga capek, gue kecewa, gue marah, gue capek banget deh, pokoknya bener-bener capek gitu. Tapi balik lagi, membubarkan DPR itu bukan solusi. Kalau menurut gue pribadi, solusinya itu apa? Solusinya itu ya peraturannya lah diperketat untuk para anggota-anggota DPR. Kalau buat gue lebih setuju untuk anggota DPR gajinya itu dipangkas, gaji tunjangannya dipangkas. Jadi yang mau jadi DPR itu ya yang bener-bener aja, yang bener memang hatinya tulus untuk memajukan, mensejahterakan rakyat, yang bener-bener hatinya tulus untuk mewakilkan suara rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu benar-benar diwakilkan untuk mewakilkan suara rakyat. Mau bagaimanapun, kekuasaan kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Berat guys kalau hanya berdemo terus bisa membubarkan DPR. DPR itu tidak seringkih itu, DPR itu tidak semudah itu, tidak seringan itu. Tidak guys, kecuali mungkin dalam bayangan pikiran gue ya, mungkin kalau demonya bisa sampai seperti kerusuhan 98 waktu lalu, sampai membakar gedung DPR, sampai kerusuhan, sampai jarah-jarahan, mungkin baru bisa bubar.
Tapi siapa yang mau hal 98 itu terjadi lagi? Siapa yang mau? Menurut gue kalian yang lagi pada demo mending pulang. Percuma kalian demo itu tidak akan didengarkan. Tapi memang ya yang diomong itu apa? Ya nanti aspirasi rakyat akan kami dengarkan, aspirasi rakyat akan kami pertimbangkan baik buruknya, bla 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 segala macamnya. Tapi pada kenyataannya, mau kalian berdemo sampai berjilid-jilid pun ada yang berubah. Ada apa tidak yang berubah? Kalau buat gua pribadi, nanti semasa pemilihan anggota dewan lagi, lebih baik semua rakyat serempak tidak memilih DPR dan DPRD. Tidak ada yang dipilih. Nggak usah tuh milih legislatif tuh nggak usah. Nggak usah milih DPR, nggak usah milih DPRD, nggak usah. Karena mungkin saat ini hanya itu satu-satunya cara yang aman yang bisa dilakukan. Atau mau revolusi. Secara memang secara revolusi itu memang bisa merubah bentuk tatanan negara. Tapi revolusi juga bisa menimbulkan destruktif, bisa menyalahi hukum juga, bahkan juga bisa merusak tatanan ekonomi. Ya kalau mau alternatif lain, ya tadi gue bilang lewat alternatif pemilu. Alternatif pemilu itu adalah jika rakyat sama sekali tidak memilih anggota DPR dan DPRD. Karena kalau mau ngikutin secara hukum ya, yang bisa menghapus DPR itu, membubarkan DPR itu hanya dengan amandemen Undang-Undang 95 gitu kan. Salah, maksud gua amandemen Undang-Undang 1945. Tapi masalahnya sulit sayang, karena untuk amandemen Undang-Undang 1945 itu pun itu membutuhkan MPR. Lah kalian tahu kan, MPR itu isinya siapa? Ya MPR itu isinya ya dari DPR itu sendiri juga. Kekecewaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, terhadap pemerintah, terhadap DPR itu wajar. Gue juga merasakan hal yang sama. Gue juga sedih ngeliat Indonesia tuh sekarang jadi kayak gini. Sedih banget gue. Tapi revolusi pun juga bukan solusi. Reformasi melalui mekanisme demokratis mungkin itu bisa menjadi solusi untuk kita saat-saat ini, tapi bukan revolusi.